boleh saya berbagi di sini ya Cak Lontong Hmm, ya. hmm, Teman hmm. saya punya komunitas saya itu mualaf. Namanya orang mualaf tuh kan nggak bisa sholat ya. Hmm, Sholatnya masih bawa buku. Yang teman Islamnya bilang gini, Kak keterima sholatmu, hmm. cekelan buku. Saya Cekan. sendiri ngalami itu. Pada saat saya mualaf baru dapat setahun kalau nggak, saya ngajak teman saya sholat. Ayo sholat. Oh sholatku sakit sama sholat disian mbak. Kok saya disajikan babi, padahal kamu tahu saya muslim Hmm. dan tidak boleh. Oh tenang nona, dia bilang. Itu babi hutan jadi tidak haram. Yang haram itu babi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Lontong di Tokoh Kelontong. Siapapun tokoh akan datang ke Lontong. Siapa yang ke Lontong sudah pasti tokoh. Karena Anda semua adalah tokoh dan pemeran utama dalam kehidupan dan perjuangan hidup Anda masing-masing. Luar biasa. Ya kan? Ini tokoh yang datang kali ini agak berbeda dengan tokoh-tokoh yang sebelumnya. Kalau biasanya yang lain kan tentang olahraga, pendidikan, entertain, ya kan? Kemudian ya semacam itulah. Tapi ini auranya enggak. Saya mulai merinding. Sudah minum obat Cak Lontong? Lapar. Oh lapar. Aduh. Jadi saya mengenalnya dan memanggilnya dengan Madam Tessa. Selamat datang Madam Tessa. Selamat datang di Toko Kelontong. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah sehat baik. Iya. Kenapa saya merinding? Nah, karena ini Madam Tessa ini saya mengenal atau dikenalkan atau mungkin mendengar dari teman indigo, bener ya? Amen itu punya apa itu? Indigo itu apa sih sebenarnya? Indigo itu kan bahasa kerennya ya. Itu bahasa kerennya untuk seseorang yang punya kelebihan dalam bidang indera keenam. Kelebihan indera keenam. Iya. Disebut Kita punya 5 indigo. indera. Ada satu indera lagi, yaitu indera keenam, disebut indigo. Itu kalau orang punya indera keenam itu sebut. Padahal pada dasarnya Cak Lontong semua orang punya. Keenam Enggak, tadi ini kenapa istilah kerennya gitu? Istilah Memang ada istilah yang biasa-biasa yang nggak aja. keren deh indera keenam. Oh, sebutannya indera keenam. Iya. Jadi kalau orang dulu kan mungkin pada saat zamannya saya masih berkecimpung sana itu tidak ada kata indigo, tidak terlalu populer. Oh, Jadi lebih ke indera keenam. indera keenam. Mata batin rasanya seperti itu. Tadi katakan semua orang sebenarnya punya indera keenam itu. Betul. Tapi Hanya ibarat kata powernya itu 1 sampai 10, ada yang cuma 1 sampai 2. 1 sampai 3, ada yang dia sensitif 1 sampai 10. Kalau yang disebut indigo itu biasanya di atas rata-rata kalau sudah masuk anak indigo dia ada di kisaran 8 ke atas. 8 sampai 10 itu mereka tadi. karena untuk nyambung ke koneksitas ke alam yang berbeda itu lebih mudah. Seperti itu. Berarti sebenarnya ini punya bakat, ada ya? Pasti ada, cuma dari kepekaan dan semua orang punya. Kadang-kadang kan kita tiba-tiba suka begini, kita kenapa ya kok saya keinget teman saya yang ini. Pernah kan? ternyata kenapa ini? Oh ternyata dia begitu. ada Sebenarnya itu apa-apa gitu. six sense-nya kita menyambung, cuman tidak kita poles kan, karena mungkin frekuensinya kecil tadi, tidak terlalu besar dan tidak dipoles. Padahal bisa dilatih itu. Bisa dipoles. Bisa dipoles. Dan otomatis dengan dipoles itu akan meningkatkan sensitivitas Membuka, itu. ya, sensitivitasnya lebih terbuka lagi. Nah, itu harus bisa diasah sendiri atau harus ada orang yang membantu untuk meningkatkan six sense-nya? Kalau itu sebenarnya ada begini. Saya contoh soal ke saya saja ya, Cak. Nah, ya, saya nggak contoh soal ke orang lain. Saya pada saat saya kecil itu saya selalu merasa saya berbeda daripada saudara-saudara saya. Oh, sudah merasa itu? Ya. Sampai satu saat, pada satu saya istri kalau nggak salah, pada saat itu mungkin masih zamannya THR loh, Cak Lontong. Oh, THR Mall, Taman Hiburan Rakyat THR Mall yang sana, sebelahnya depannya makam, depannya itu makam pahlawan. Iya, Iya, itu iya. pada saat itu kan ada pameran paranormal dan segala macam. Kebetulan kami sekeluarga tuh, saya sama papa saya lagi jalan ke situ, cuma sekedar lihat-lihat karena papa saya tuh orang yang super logika. Oh, logis banget Dia orangnya. tidak percaya karena papa saya bukan orang Indonesia. Hah? Ngomong orang mana? Papa saya orang Jerman, jadi Oh, dia tidak Jerman. percaya dengan hal-hal
seperti Ya itu. orang sana biasanya logis banget lah. Ya, sampai satu kali sampailah kita di setan orang ini jual keris, pokoknya jual aneh-aneh gitu kan. Papa saya kan senang barang antik, tapi bukan konotasi senang barang antik itu bukan khasiatnya apa enggak. Oh ini antik, ini Ya ada pokoknya sejarahnya apa gitu kan. nilai historisnya Ya, aja bahwa ini produk zaman dulu iya. gitu ya. Lalu yang jaga stand itu bapak-bapak udah tua gitu. Dia bilang sama saya, Bapak, dia bilang permisi, dia bilang gitu. Jadi semua anaknya nanti yang jadinya beda cuman ini. Itu ada berapa? Saya ada 4 bersaudara kan. Bapak anaknya berapa? Saya 4, anak saya paling kecil, kata bapak saya begitu. Oh ini nanti yang jadinya beda, nggak sama saudara-saudaranya. Beda gimana? Pada satu orangnya nggak mau jelasin, cuman nggak sama pokoknya. Katanya gitu, cuman tertawa saja. Terus orangnya papa saya kan dianggap apa angin lalu kan Ya, calon kayak gitu. karena logis Saya banget. apa sih Udah. gitu kan. Cuman memang kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi itu connect pintunya tuh terbuka itu semakin saya dewasa dia semakin terbuka. Semakin saya dewasa semakin saya terbuka. Pintu itu Menghubungkan ke six sense-nya tuh semakin terbuka. Jadi pada saat saya satu kali saya berangkat kerja, saya naik bus gitu kan. Saya tuh ngerasa gini, kenapa kok saya ngerasa orang sebes ini keluar masuk pikirannya orang kok keluar masuk. Orang ini mikir ini, orang ini mikir ini, orang ini kok lama-lama sih gila ya. Saya bilang gitu. Ya, saya turun. Pada saat itu saya mengalami rasa lelah. Sebelumnya itu kalau dari kecil tuh misalnya gini, saya datang ke tempat, saya bisa merasakan perbedaan suhu. Saya jalan satu ruang, oh suhu ini hangat, suhu ini lebih dingin, suhu ini lebih lembab. itu dirasakannya di badan. Di badan. Jadi kayak ada benturan energi, kasarannya zaman sekarang itu keren itu benturan energi. Tapi belum melihat itu, nggak melihat, hanya merasakan. Kalau besar lagi, kok mulai ngerasa kayak sosok, tapi masih belum jelas banget. Karena kan saya memang pada dasarnya saya tidak punya guru. Kalau saya tidak berguru, jadi guru saya ya alam ini. Jadi secara otomatis lebih terbuka gitu. Terbuka. Lalu juga ada apa? Saya mulai ngeliat sosok. Lagi. Saya sudah bisa perintah sosok itu kalau kamu ketemu saya jangan wujudmu yang tidak baik. Jadi kalau kamu mau ketemu saya wujud kamu harus baik. Itu kalau ketemu aku jangan dalam wujud seperti itu gitu. Ya. Dia juga merespon itu. Ya. Jadi saya merasakan benturan energi dengan satu energi. Dia tahu dia mau datengin saya, dia tahu saya mau bicara sama saya akan bilang sama dia, kamu kalau mau ketemu saya dalam wujud yang baik, saya nggak mau ketemu kamu dalam wujud yang jelek. Karena mereka tuh bisa berwujud. Oh, menjadi sesuatu seperti apa yang kita mau. Bisa jadi. Terus akhirnya pertama kali yang waktu itu menemui dan wujud itu seperti apa? Kalau pertama kali macam-macam ya. Macam-macam. Saya pertama kali saya dari kecil tuh saya pertama kali macam-macam udah mulai bisa ngeliat tuh macam-macam. Kadang-kadang ada sosok anak kecil, sosok perempuan, sosok gundurwo, sosok pocong. Seperti itu. Awalnya kaget, enggak percaya. Terus takut dan segala macam, terus lama-lama kayaknya jadi kebiasaan. Oh, ada di situ. Oh, ya udah kayak gitu aja. Jadi kayak lewat-lewat ada. Awalnya kamu yang takut, lama-lama orang lain yang takut. Awalnya kamu udah nggak takut. Itu ada. Oh, itu yang nggak. Pada awal-awal kebiasaan orang pada saat indera keenam atau indigonya jalan, itu akan seakan-akan pengen memberitahu dunia. Itu loh di situ ada. Oh, itu loh di situ ada. Itu jadi. Iya, karena yang lain nggak bisa ngelihat, dia bisa. Timbul keasikan di situ Cak Lontong. Justru sudah nggak takut lagi waktu itu. Karena levelnya. Dia sudah tidak takut, sementara orang lain dia menimbulkan reaksi ke orang lain, kan orang lain takut kan ya Mas ya. Jadi itu yang kadang-kadang terjadi dinikmati seperti itu. Ya gini, tadi cerita ngelihat wujud pocong, gundurwo dan sebagainya. Nah kan kalau kita ini ngelihatnya kan di film-film ya. Itu sama nggak sih yang di film-film itu dengan yang karena kita sudah tervisualisasi dengan gambar yang kita tancapkan dan mereka juga berbuat seperti sama. Loh mereka tuh mau jadi kucing bisa, mau jadi menyerupai Cak Lontong bisa, mau jadi apa bisa kalau mereka mau. Asli nggak nih? Coba dilihat di bawah kan? ada lagi nggak? Nah itu kalau sudah bisa melihat, bisa komunikasi, ada nggak manfaatnya buat Madam Tessa nih? Pada saat itu saya nggak merasa ada manfaatnya ya. Cuman di tingkatan kelanjutannya itu saya mulai yang saya tadi bilang saya naik bus. Kenapa saya ngerasa orang sedang berpikir
oh istri saya bagaimana, istri Oh, saya bahkan bagaimana. bisa tahu Ya, pikiran saya orang? seakan-akan masuk ke dalam pikirannya orang ini, Hmm. orangnya sedang masa ini, orangnya sedang masa ini, orangnya sedang itu menguras energi saya pada saat itu ya, karena saya pada saat itu belum mempelajari diri saya sendiri untuk on off-nya seperti itu. Jadi tiba-tiba otomatis Beng masuk itu masuk. bisa sampai pusing saya, Iya, 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 bisa bayangin sih gitu ya kan, kan. kayak Keluar keluar masuk, keluar masuk masuk, keluar masuk, tanpa keluar masuk. kita Nah, sadari. itu saya butuh waktu berapa tahun ya untuk bisa nguasain itu, mungkin sekitar 2 tahunan. Jadi saya sudah bisa on off, on off, Bisa on off, ngontrol on gitu. off. Nah, dari situ saya mengenal kartu. Karena ada teman saya juga, dia seorang tarot. Ya, kalau manggil Oh, saya. tarot, kirain BPJS Ya, kartu pintar. waktu itu belum musim Kartu. Iya, BPJS. makanya. Kalau Oh, kartu tarot. jadi saya Pertama kali yang dikit tarot itu. lihat teman saya tarot. Mm-mm. Saya bisa tarot, gitu kan. Tapi saya tidak pernah tertarik dengan tarot. Saya lebih Karena? tertarik sama remi. Kartu maksudnya remi itu? Kartu remi untuk meramal. Karena Ya tidak kartu semua beda sama beda. kartu Kartu remi remi. kalau kita main remi biasa, stop, remi Ya gitu itu. 41. Saya pakai itu. Oh. Jadi saya memang tidak kartu tarot saya dulu punya pada saat masih praktisi di sana, saya punya kartu tarot dan saya punya kartu remi. Tapi Kalau kartu tarot itu kan gambar-gambar ya, gampang, simbol-simbol gambarnya gitu kan. tinggal merangkai saja. Merangkai saja dengan perasaan, itu kita bisa merangkai cerita dari kartu tarot yang tergambarkan di situ. Kalau kartu remi? Kalau kartu remi itu berbeda dan tidak semua orang bisa pakai. Iyalah gimana ya, kalau kartu tarot kan tinggal belajar, oh gambar ini maknanya ini dirangkai gitu. Kalau Ya. remi kan memang ya bentuknya ya bukan bentuk yang mengarah ke Ya, cerita atau memang, apa kan. memang lebih susah kartu. Nah itu belajarnya gimana kalau yang remi ini? Itu kartu Dari remi mana? itu saya pernah satu kali ngelihat orang juga, dia sama seperti saya waktu pada saat itu dulu, seorang indigo juga, dia main dengan kartu remi. Saya satu kali melihat saya sudah bisa. Dia bilang sama saya, emang kamu udah punya bakat, mau apa lagi saya? Dia bilang gitu kan. Dan memang pemakaian kartu remi dalam dunia indigo, dunia tarot, dunia perkartuan gitu sangat jarang. Iya bener, jarang kalau jarang. untuk ngeramal pakai kartu remi, paling untuk pakai buat yang Capling, apa urut-urut itu. Seven scope, Terus truth, ya, bridge. ya. Ini buat Ngeramal. termasuk meramal, susah memang. Tapi tadi dibilang, tadi ada yang ngomong, ya kamu memang punya bakat gitu. Ya, pada saat itu teman saya bilang, ya kamu punya bakat. Nah itu bakat itu didapat dari mana? Turunan atau Saya apa? nggak tahu, mungkin ya itu tadi turunan dari, karena gini, kebanyakan anak-anak indigo atau orang-orang yang dihadiahi indigo itu sebenarnya mereka dari keturunannya sudah kuat. Jadi kalau kita orang bilang nasaf, nasaf keturunannya pasti orang-orang kuat. Misalnya contoh mungkin dia punya kedudukan raja, atau dulu orang tuanya mungkin ilmu waro, ilmu apa, di luhurnya ke atas, dan mereka menarik wadah ke bawah. Oh, untuk Jadi menyalurkan ke ilmu bawah. itu. Iya. Karena Kalau kan Madam sendiri ada memang dari memang leluhur kebetulan dari kedua pihak orang tua saya, leluhur leluhur saya itu kuat semua. Dari ayah dan ibu. Ya. Gitu. Jadi kebanyakan anak-anak indigo seperti kalau itu. ayah dari tadi Jerman. Ayah itu Jerman Chinese, kebetulan nenek saya itu Chinese-nya orang Sumatera seperti itu. Oh, Chinese Sumatera. Ya. Dari garis ayah. Iya. Kalau ibu? Ambon Banten. Jauh-jauh ya. Jerman, Chinese Sumatera, Ambon Banten. Iya. Kamu kok sekitaran Kenjeran aja gimana sih? Belak Cupat. Rame Belak Cupat itu. Surabaya Utara. Iya, Surabaya Utara. Si Belak Cupat, Kapas Kerampung, cedek. Belak Cupat, Belak Banteng. Nah, Belak Banteng. Jadi itu, tapi memang garis, tadi memang ya Banten juga kuat ya itu ya. Terus tadi Sumateranya mana itu? Sumatera Barat, Sumatera saya lupa, nenek saya itu orang Sumatera. Cuman pada saat itu kakek buyut saya itu dalam bulan-bulan tertentu dia akan berubah jadi macan. Serius? Ya. Jadi di kepercayaan keluarga saya, kalau sudah malam hari ada kucing besar lewat depan rumah, itu tidak boleh disiram air, tidak boleh diusir, tidak boleh diapakan. Karena takutnya itu leluhur datang. Oh. Seperti itu. Luar biasa. Kalau di daerah saya itu kuda. Tapi itu
dengan pesugihan sih katanya ya, kalau dia Ya. cerita-cerita nenek aja dulu tuh ada yang tiba-tiba datang di kebun kuda itu, tapi katanya tuh ada orang yang punya ilmu pesugihan. Ya, itu karena kalau dalam dalam dunia supranatural juga, dalam dunia seperti itu kan Allah juga menciptakan itu kan, malah menciptakan itu sebelum kita juga kan. Jadi eksistensi keberadaannya mereka tuh ada, mau kita tidak akui atau mengakui, mereka akan ada. Karena memang mereka ada, diciptakan sama Allah. Cuman bagaimana kita berinteraksi sama mereka sebenarnya yang harus kita waspadai diri kita sendiri. Iya, benar-benar. Apalagi itu bisa berubah dan berbentuk wujud apapun ya, Ya, berarti. bisa berubah bentuk wujud apapun. Bahkan menikah dengan barang begitu juga bisa. Sampai menikah pun bisa. Bisa. Jadi saya punya saudara, dia seorang bujangan yang tidak kawin-kawin, dia tinggal berdua sama kakaknya saja. Orangnya ganteng, sehat, gagah. One day saya ketemu dia sudah seperti laki-laki umur 60. Padahal waktu itu real Dia nyata orangnya usianya, gagah. Dan bukan 40-an kali. tapi sudah terlihat seperti Ampun. kamu melihatnya. Iya, seperti Tapi kalau orang lain melihat dia, Bahkan saya jalan sama dia, itu sampai dibilang itu kakek saya. orang lain pun melihat dia. Iya, padahal itu kakak sepupu saya. Sidik, sampai akhirnya dia tidak ada, meninggal. Sidik punya Sidik sebelum dia meninggal, dia suruh bilang, aku nih kalau mandi itu sama orang perempuan ada yang mandiin sama aku. Kalau aku tidur, ada orang perempuan yang tidur sama aku. Gitu loh. Cerita gitu. Dia cerita. Padahal dia bujang sebenarnya. Pada saat itu saya belum paham ya. Setelah saya mempelajari, ternyata memang barang begitu bisa menikah dengan kita sesama manusia dan energi kita habis untuk mereka. Oh, pantesan jadi tua. Terlihat lebih tua. Habis. Dan mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat itu. Misalnya di rumah itu ada misalnya sosok perempuan ini tinggal di rumah itu, kita angkat dia dari rumah itu, saudara saya suruh pergi dari rumah itu lama-lama nggak bisa. Pasti mau pulang, diikat sama barang itu. Dan dia akan tinggal di situ terus juga Iya, selama ini belum habis energinya dia akan di situ. Kalau itu sudah habis energi bisa jadi dia pindah tempat lain. Kemana? Itu biasanya adalah terjadinya seorang laki-laki single, seorang perempuan single, dia menghayalkan sesuatu dan ini dan itu, masuklah mereka. Seperti itu. Terus mereka apa yang didapat ya dengan mengambil energi dari? Kan pasti suka toh, Lontong. Kita kan manusia ini kan positif, lebih positif daripada mereka kan. Bukan saja mereka negatif, tidak. Tapi kita punya energi yang memang Allah ciptakan khusus untuk manusia. Dan itu kan energinya yang kita pada saat Allah menciptakan manusia pertama kan dengan segala kebaikan, bukan berarti mereka tidak diciptakan dengan segala kebaikan, tapi dengan sifat-sifat yang hanya untuk manusia saja. Dan mereka sudah berjanji bahwa akan menggoda kita kan. Itu caranya yang menggoda kita. Caranya menggoda kita. Padahal perempuan cantik yang dilihat itu kakinya kuda. Kok kamu mukanya kuda? Iya, ya benar katanya dulu kalau ada itu wujud kakinya kuda ya? Kuda, kambing. Oh ya berarti yang berkuku gitu ya? Memang mereka seperti itu. Kalau paling kadang-kadang, ya itu tadi kenapa saya bilang mereka bisa berwujud seperti apa yang kita mau. Tapi kalau seperti itu yang hanya bisa melihat ya orang-orang yang punya sixth sense. Ya, kalau tidak ya sesuai dengan kamu menggambarkan apa ke mereka. Saya juga pernah punya teman indigo, mohon maaf, beliaunya sudah almarhum, saya nggak bisa sebut namanya. Beliau menikah dengan barang begitu. Jadi kasarannya kalau beliau cerita sama saya, hari ini aku mau tidur sama Ida Iyasa, dia jadi Ida Iyasa. Hari ini saya mau tidur sama Marisa Haq, jadi Marisa Haq. Tergantung saya mau hari ini dia jadi apa. Oh gitu. Jangan berpikir enak ya. Kamu. Karena dia juga seorang supranatural yang dia ngebantu orang, dia ngebantu itu dan tanpa sadar terkonek dengan mereka lebih dalam dari seharusnya. Gitu. Kalau itu kan temanmu itu kan berarti indigo dia bisa berkomunikasi. Kalau itu berarti kan memang dia memang sengaja mau menikah dengan itu. Bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Kalau saudara kamu kan nggak punya nggak punya sixth sense itu kan. Jadi dia yang istilahnya apa ya dia? Diperdaya atau untuk karena tadi itu dinikahi. dia bujangan, dia kosong pikirannya, dia galau dan segala macam, barang itu masuk memberikan kenyamanan yang tidak nyata.
Oh, Makanya kalau kita mandi jangan lama-lama di kamar mandi, itu betul. kenapa itu? Kalau kita mandi jangan lama-lama di kamar mandi, itu betul. Dalam keadaan kita telanjang, mereka tuh suka. Oh gitu. Mandi jangan lama-lama. Kalau yang nggak pernah mandi gini aman berarti malah. Aman. Oh aman kamu, pantes. Berarti kamu nggak pernah mandi itu memang karena untuk menjaga itu ya? Nggak ini. Oh, nggak ini baru ngerti ya Makanya saya. kan orang tua-tua dulu suka bilang kita calon, jangan lama-lama di kamar mandi. Iya iya Cepat iya. keluar. Ingat mungkin calon pernah nggak ngerasa ada orang tua dulu kalau kita lama-lama di kamar mandi Iya, suka diteriakin. digebrakin iya. Karena emang itu. Tak pikir biar nggak Ngabisin ngabisin air. banyak-banyak airnya, pikirnya gitu waktu Enggak. itu. Enggak. Oh memang Karena dia. makanya kita di Islam pada saat kita masuk kamar mandi ada bacaan doanya. Itu Mm-mm. supaya mereka Selamat tidak ya. menikmati kita. Bahaya banget itu. Mulai sekarang kamu mandinya pakai baju aja, jangan telanjang. Udah basah nggak apa-apa deh baju, nanti cuci ya kan. Itu. Nah kalau Madam sendiri pernah punya pengalaman apa ya? Bertemu, berinteraksi yang tidak menyenangkan dengan mereka nggak? Kalau berinteraksi yang tidak menyenangkan tuh biasanya misalnya saya nolong orang dulu ya pada saat masih aktivis itu beraktivitas itu nolong orang lalu datanglah yang tidak suka gitu kan, marah-marah gitu kan, Itu nolong atau orang dalam menyerang, arti mungkin itu ya dikerjain diganggu oleh orang. orang atau apa pada saat itu datanglah yang nggak terima itu. Nah, itu biasanya ngefek ke saya nggak nyaman aja, badan saya sakit biasanya. Seperti itu. Jadi kalau yang tidak menyenangkan seperti itu. Karena sama yang kalau saya lebih tidak menyenangkan sebenarnya bukan barang seperti itu, tapi merasakan perasaannya orang. Itu lebih nggak enak ya? Lebih nggak enak. Jauh nggak enak daripada lihat setan demit. Mendingan saya ngeliat dah daripada saya harus ngerasain. Saya bertemu orang, saya tahu hatinya depresi, saya tahu hatinya dia sedang sedih, itu yang lebih tidak nyaman. Lebih menyiksa maksudnya. Lebih menyiksa. Apalagi saya tahu bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa sama orang ini karena saya tidak bisa berbuat apa-apa, bukan saya tidak bisa, tapi ada batasan yang saya tidak bisa nyelonong ke orang itu, kamu begini kan nggak mungkin. Seperti itu. Tapi kalau ngelihat itu bisa langsung bisa merasakan gitu nggak? Lihat orang, saya bisa tahu Kalau langsung. dulu kayak gelombang radio. Oh kayak Pindah-pindah. tuning sendiri gitu nyari. Kalau sekarang, alhamdulillah, itu saya belajar menguasai itu sampai 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk bisa on off-kannya. Jadi kalau saya tidak butuh saya off-kan, kalau saya butuh saya on-kan. Walaupun kadang-kadang sudah di off-kan pun pada masa-masa itu saya masih kayak dapat splatteran. Splatteran, oh ya, gitu. Tapi dalam jumlah yang sudah mengecil. Berkurang ya. Karena sebenarnya kalau menurut pengalaman indigo saya atau seksen saya, itu kalau sekedar demit apa tuh biasa lah gitu, biasa. Malah biasa, level biasa itu. Biasa gitu. Tapi pada saat kita melihat masa depan seseorang, itu. pada saat kita melihat perasaannya orang, itu ada sebuah tanggung jawab. Iya benar. Nah, kalau yang selama ini saya tahu kayak yang bisa membaca di tahun depan, tahun 2024 ini akan ada kejadian ini, itu juga salah satu dari indigo ini. Ya, karena memang ada, bahkan dituliskan juga di dalam Quran bahwasanya mereka mencuri informasi atas untuk disampaikan kepada kita. Itu. Berarti mengambil dokumen-dokumen yang belum harusnya dibuka udah ditunjukin. Dan itu ya enggak apa-apa, itu tidak apa-apa dilakukan gitu. Kalau ini saya bicara tidak untuk orang lain, tapi saya bicara untuk diri saya sendiri, karena selama saya menjalankan hal-hal seperti itu saya menanamkan kode etik buat diri saya sendiri. Kode etiknya adalah tidak semua harus diketahui. Kalau bisa diketahui secara satu poin ketemu poin lain. Kalau saya punya klien dulu ya, misalnya ada satu hal yang buruk mau menimpa dia, saya kan mengingatkan, oh ini saya merasakan hawa negatif ke kamu. Tapi saya tidak akan, oh hawa negatifnya kamu bakal diginiin orang, kamu dianin orang. Tidak. Karena pasti kan langkah selanjutnya kan saya katakan sama mereka, berdoa sesuai dengan agama kepercayaanmu, karena doamu tuh bisa merubah. Kenapa? Tidak semua ini baik kepada mental klien kita, kepada mental yang mendengarkan kita bicara, untuk dia bisa menerima itu. Kalau kita terus terang. Iya benar-benar. Karena kadang-kadang orang jadi gini, ntar aku takut gini, ntar aku takut gini, ntar apa? Jadi justru kita tidak membantu dia. Kalau dulu saya seperti itu, tapi kalau
saya tidak tahu yang teman-teman lain ya, saya karena di sini saya bercerita dengan diri saya sendiri, maka itu yang saya lakukan. Karena apa? Manusia ini kan makhluk perasa, ya kan? Dengan kita diberi rasa apa kan kita bisa terus menyimpan rasa itu. Iya. Nah itu kan bahayanya di situ. Kalau misalnya, oh besok kamu nanti jadi gini. Saya akan berusaha menggiring itu ke arah yang berbeda. Walaupun kemungkinan itu akan terjadi, tapi saya akan menggiringnya ke arah yang berbeda. Supaya apa? Dia tidak terjebak di situ. Iya benar. Kalau seperti itu. Misalnya ini contoh sederhana, kalau kamu akan diganggu atau diguna-guna oleh seseorang, jadi pikiran nebak-nebak siapa orang yang, nah itu kan. Ya. Dulu klien-klien saya paling kesel kalau datang ke saya. Siapa Mbak Tessa? Nggak usah. Penasaran pasti mereka kan. Saya nggak mau kasih tahu. Nggak usah, kamu nggak perlu. Yang penting kamu jaga dirimu dari ini. Kamu jangan begini. Saya akan bilang. Gitu loh. Karena apa? Bisa jadi itu fitnah. Bisa jadi itu tidak. Lebih baik tidak usah. Kalau saya pribadi, gitu kan. Memang lebih asik kayak langsung, oh no, ini begini. Itu lebih asik memang. Lebih asik. Karena apa? Akhirnya justru kalau saya lihat itu dari pengalaman saya ada masanya seperti itu, Cak Lontong. Ada masanya pada saat itu saya seperti itu. Pernah saya tunjukin. Cuman saya pelajari dari klien-klien yang saya tunjukin, justru saya tidak membuat mereka lebih tenang, lebih cerdas. Lebih cerdas. Lebih cerdas bahasanya. Jadi mereka, oh Mbak Tessa, jadi orang itu begini, orang itu begini, ya ini itu ini. Ketakutan hidupnya. Gitu. Justru tambah, oh nggak ada apa-apa kok, nggak masalah kok. Sudah pengen aja, nggak penting kamu baik-baik, kamu ibadah, kamu bekerja, kamu sekolah, kamu apa, baik-baik aja udah. Gitu. Justru itu tidak membuat mereka jadi kepikiran. Seperti itu. Berarti termasuk ya itu bukan apa sebetulnya kayaknya nyebutnya peramal, cenayang gitu kan. Tahun ini nanti akan ada artis yang cerai. Kadang-kadang gitu kan. Iya, enggak apa-apa. Ada yang boleh saja. Karena memang apalagi pada saat ini perkembangan orang indigo pesat sekali ya. Nah, dulu saya pernah punya program juga dengan indigo juga, Naomi. Kurang tahu saya ini. Dia tapi masih remaja, dia punya kemampuan gitu juga, sejak kecil juga dia punya. Cuma sekarang dia kayaknya bisa mengelola dengan baik juga. Nah, kayak gitu tuh. Berarti sampean sebenarnya juga waktu itu bisa melihat gitu kejadian, akan ada kejadian ini juga bisa. Atau perlu dilatih lagi untuk ke situ? Pada saat itu saya sudah bisa, cuman saya kebanyakan tidak mau mengembangkan ke arah sana. Lebih ke membantu orang. Iya, karena gini, kalau saya kembangkan ke arah sana, saya pikir efeknya itu banyak. Ke diri sendiri, ke orang lain yang mendengarkan. Gitu kan, misalnya, oh ya, tahun ini nanti ada begini. Itu kan ada orang yang bisa menganggap itu, oh ya itu just ramalan aja, tapi ada orang yang oh ya nanti dia begini ya, nanti ini ya, ini ya. Itu yang membuat saya tidak mau ke sana. Saya lebih senang pada saat itu saya membantu orang. Nah, kalau yang pakai kartu remi itu untuk membantu gimana itu? Jadi kartu remi, orang datang ke saya, dulu klien saya itu pengusaha. Saya mau buka tempat baru nih Mbak Tessa, coba tolong tempat barunya bagaimana. Saya buka. Datang tempat baru ya Mbak Tessa, lihat energinya tempat baru ini seperti apa. Oh Mbak Tessa, ini pacar saya bagaimana, istri saya bagaimana, anak saya bagaimana. Mereka datang, anak saya bermasalah seperti ini Mbak Tessa, saya buka. Oh ya Bu, jadi ibunya begini, anak ini maunya begini, tapi ibu begini, seperti itu. Waduh, saya lebih ke sana. Nah kan tadi sampean sebutin dulu ketika masih aktif, emang sekarang sudah enggak? Pensiun saya. Itu yang memensiunkan diri sendiri, niat sendiri gitu? Diri sendiri, karena saya sepanjang perjalanan saya berada di dunia seperti itu, semakin lama saya semakin merasa kok saya ini lebih dipercaya daripada doanya mereka sendiri. Saya takut konsekuensi saya di situ, karena dalam dunia itu pun tidak ada yang gratis, Cak Lontong. Maksudnya gimana ini? Kita indigo itu tidak ada yang gratis. Aku lah wis ngomong. Apa itu tadi? Apa sih bocah? Lampumu iso. Kok iso jatuh ya apa? Ya gara-gara nggak gratis sih mau.
Itu. Padahal nggak Ada. disenggol ya. Iya. Lemnya yang copot. Wah iya. Oh, Lupa double tip. dilihat tuh. Double tip. Enggak, maksudnya nggak ada yang gratis tuh gimana? Kita kamar mandi aja nggak ada yang gratis loh. Iya, toilet 2.000, 5.000 sekarang. Apalagi kita berhubungan dengan energi. Nah, itu maksudnya nggak gratisnya itu dari sisi Ya pasti siapanya? ada kita bayar dalam kehidupan kita. Baik kehidupan pribadi kita, kehidupan keturunan kita, rezeki Oh iya. kita, harus ada yang kita bayar. Dan itu, Tidak langsung, nanti. tapi tahu atau nggak? Misalnya bayarannya itu Pak Kebanyakan ini. tidak tahu. Waduh. Kebanyakan tidak tahu. Maaf, saya nggak maksud untuk ngomong yang lain. Saya bicara untuk diri saya sendiri. Saya mempelajari itu ternyata memang, dan saya bertemu beberapa orang, mereka mantan-mantan juga, mereka bilang, ya kamu harus bayar. Padahal itu kan anugerah ya. Bisa dibilang anugerah. Tanpa kita minta, kecuali kalau memang dia ngilmu, Ya. pengen bisa menguasai itu, terus ada perjanjian khusus ya itu ya. Iya, Tapi kan ini kan sesuatu betul, yang datang dengan sendirinya. betul. Tapi Tetap harus bayar. tetap Nggak namanya kita kan gratis. nggak ada yang nggak gratis. Kita Tapi akan ada makan siang gratis di rencana. Berarti sebenarnya nggak gratis juga, orang banyak anggarannya bayar pajak disiapkan kita bayar pajak padahal triliunan. gratis. Nah tuh. Itu hal-hal seperti itu tetap ada yang harus kita bayar. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa itu gratis, bahwa semuanya akan baik-baik sih, tidak ada. Dan kita nggak tahu itu Nggak nanti tahu dibayar bayaran. dengan cara apa. Waduh. Rumah tangga berantakan berulang kali, anak tidak bisa diurus, tidak bisa diatur, atau keluarga sakit-sakitan, atau endingnya diri sendiri sakit-sakitan. Risikonya besar ya. Ya, itu yang semakin saya mempelajari semakin dalam, itu yang membuat saya berhenti. Yang kedua, saya tidak ingin mereka lebih percaya kepada saya daripada Tuhannya mereka. Pada saat itu saya belum Islam, dan kepada doanya mereka. Padahal dalam doa mereka itu bisa merubah sesuatu. Doa Gitu. manusia itu ya, Ya, punya apalagi kekuatannya. setelah saya hijrah masuk Islam, saya lebih pelajari lagi, oh kenapa Islam begitu melarang hal-hal seperti ini, karena memang sudah ada tuntunannya yang cukup jelas. Berarti Madam ini masuk Islamnya setelah stop pensiun itu? Sebelum, Oh sebelum? saya ini termasuk Pancasila orangnya, semua agama saya coba. Dulu gitu? Oh iya, Oh ya? kejawen ya, budaya, apa, sebut Kristen model apa aja, gereja tak ratani, Jawi Wetan, semua. Saya ratani. Belajar itunya agama. Karena saya tuh orangnya pengen tahu masuk, belajar, oh kalau orang Kejawen itu seperti apa, oh kalau orang Hindu itu seperti apa, oh kalau orang Buddha itu ya melok, ya mereka saya ikut gitu loh. Sampai akhirnya sebenarnya ada satu pengalaman dibilang supranatural di hijrah saya ya. Hijrah saya pada saat saya sebelum masuk Islam. Saya tuh kan teman-teman saya semua Islam. Saya tuh suka diajakin gitu. Ayo Mbak Tessa kita ziarah gitu. Oh, yo melok ae rek, bilang gitu kan. Saya gak hijab, gak ada hijab, saya bilang gitu kan. Tak tuh kok no mbak, pokoknya melok. Saya ingat dasar saya orangnya pengen tahu kan, saya pengen belajar kan. Jadi pas itu Sunan Giri saya ingat. Yang pertama kali saya ngerasakan tuh Sunan Giri. Lila itu di pelataran Sunan Giri tuh jilbab. Ini mbak kok gak orang mlebu sampean gak yo di pasmina yo sengklakno ngono. Oh iya. Sengklakno. Surabaya rek sengklakno. Gitu. Sudah teman saya kan pada sholat, pada apa. Saya duduk tuh ngelihat di halaman. Pada saat itu saya bilang, ini orangnya makamnya panjang banget nih, orangnya modelnya kayak apa ya? Saya bilang gitu. Pada itu ngomong apa dalam hati? Dalam hati saya ngomong. Terus saya ngeliat lagi orang datang ke sana itu dengan rupa-rupa warnanya di sana itu. Oh, ada yang memang dia mau bermunajat kepada Robnya. Ada yang dia cuma sekedar rekreasi. Ada yang ya pokoknya aku melok. Jadi dari rasa-rasa itu saya rasa, oh pada saat saya udah menikmati rasa-rasa yang ada itu semua, pada itu tiba-tiba ada orang berdiri. Kalau saya sudah gambarkan orang itu kayak siapa, saya nggak bisa. Karena nggak ada gantengnya kayak dia. Ganteng banget. Ganteng banget, dan dia bukan kayak orang Arab, tapi kayak orang Persia. Orangnya tapi secara fisik normal, tingginya biasa gitu atau? Tingginya secak lontong, gagah gitu, dan dia pakai sorban, putih-putih semua gitu kan. Dan mukanya putih orangnya, dan mukanya kayak orang Persia gitu. Siang bolong itu, zuhur pada saat itu. Saya sampai sana saya lihat,
Aku nih gila apa enggak sih siang-siang kok ngeliat barang begini kan, paling enak kan ngeliat gitu kan malam biasanya kan lebih gampang ya kan. Afdolnya malam ya. Afdolnya malam. Ini kok siang-siang saya ngeliat barang begini lama-lama gila aku nih kayaknya sudah. Terus saya bilang sama teman saya. Itu posisinya ngeliat itu dia datang. Enggak, dia agak jauh di dekat makan panjang situ. Saya bilang, teman, ono wong ganteng aku bilang. Saya tuh ingat saya bilang, ada orang ganteng itu saya bilang. Mana sih, Mbak? Itu loh berdiri sana sorbanan putih itu loh. Dia bilang, kau nak sama niku Mbak. Mereka nggak lihat sama. Iku lho ganteng ya Allah, iku dadi bojone nomor piro ae gelem aku. Aku pada saat itu masih sempat bercanda begitu karena memang saya orangnya kan celelean kan. Terus akhirnya, ayo Mbak mlebu nang makame Sunan Giri katanya. Sampailah saya ke makam Sunan Giri, saya duduk di sana, teman saya masih berdoa di sana. Saya cuma ngeliatin. Pada saat itu saya belum menyebutnya Allah ya. Saya bilang, Tuhan, ini loh, kalau Tuhan menunjukkan kekuasaannya dia, tempat sesempit ini pun mau orang masuk berapa aja cukup. Makam Sunan Giri kan kecil, ya kan? Saya amazing, orang duduk segitu rapatnya, masuklah gitu cukup. Saya perhatikan, karena saya pada saat itu saya duduk di belakang sendiri, saya perhatikan, datang lagi. Kalau secara matematika manusia itu tidak cukup tempat itu pada saat itu. Saya lihat, gitu kan? Tapi ini kok cukup aja, padahal tidak ada yang keluar lagi. Gitu. Kalau ada yang keluar satu, kalau yang masuk tiga kan tetap aja sesek mestinya. Tapi itu tetap bisa. Oh, kalau memang Tuhan menaruhkan satu keberkahan dalam satu tempat, ya mungkin keberkahannya seperti itu. Saat itu saya pulang, saya mampir ke rumah teman saya. Teman saya cerita kepada bapaknya, dia bilang, Tessa, dia bilang, kamu memang mungkin tidak muslim pada saat itu. Tapi pada saat kamu datang ke tempat itu tidak dengan hati yang kotor, dengan hati yang bersih. Jadi istilah kata, si empunya rumah mau bertemu kamu dan tidak semuanya itu mau bertemu. Dia mau menemui kepada orang-orang yang datang di sana. Oh gitu ya saya cuma gitu aja jawabnya dengan santai. Iya dah. Oh gitu ya ya. Tapi kan saya yang gila siang-siang lihat begituan. Saya masih begitu. Terus yang kedua, ke Ampel. Oh, Sunan Ampel. Teman saya minggu-minggu. Mbak, minggu-minggu lapo? Pak nyambut kan, ayo nang Ampel. Lapo nang Ampel, golek jajan ayo. Aku ya gitu. Ya. Ayo jajan ayo. Karena aku tak joro dhisik. Oh iya, jero. Wis sangu pas mina toh. Sangu gitu kan. Saya masih belum punya. Saya pakai. Teman saya kan bagi dua kan kalau Sunan Ampel kan saya di bagian karena kita perempuan dua, saya duduk, saya mojok karena teman saya masih yasinan segala macam. Sekali lagi isengnya saya makam sama ini akeh iki modele wonge kaya apa ya saya gitu. Terus Tiba-tiba dua orang keluar dari makam itu dengan baju ihram siang-siang juga jam 11 sebelum zuhur. Saya sampai gini sih itu yang berdiri pakai baju ihram itu siapa? Saya sampai gini-gini mata saya. Itu siapa sih? Aku siswi gendeng lek ke tempat kayak gini. Saya sampai bilang gitu. Semakin lama satunya orangnya tinggi, satunya orangnya pendek pakai tongkat berjenggot. Itu mendekati saya, mereka berdua pakai baju ihram. Mendekati saya dekati saya sampai aku kisah gendeng ke tempat gini bener-bener dicakak gelem. Saya sampai dalam hati itu begitu. Datangnya terus yang tua itu yang berjenggot itu yang agak pendek itu yang tongkat itu pegang sini saya. Sabar ya, Nduk. Ada waktunya. Ngomongnya pakai bahasa Jawa Bahasa gitu. Jawa. Sabar ya, Nduk. Tapi ini diusap itu bukan kepala. Biasanya orang tua kan ngusapnya di sini. Tapi yang diusap di sini. Sabar ya, Nduk. Ada waktunya. Saya cuma diem, ketemu gengen. Terus mereka berdua balik, terus hilang. Terus teman saya yasin, aku mau dijakene mana siswi aku gendeng yang delok barang sing enggak. Saya bilang gitu. Siswi aku gendeng delok barang enggak. Mau menilai dasar menilai aku siswi gendeng. Saya bilang gitu dengan santainya saya, tidak dengan pemahaman saya gitu kan. Akhirnya, tapi dari detik-detik itu saya semakin tertarik dengan Islam. Saya belajar, saya membaca, saya membandingkan, saya membaca, oh ya. Akhirnya saya hijrah. Seperti itu. Pengalamannya gitu ya. Luar biasa. Kalau kamu ngelihat gitu udah nggak kuat, kamu mesti lari. Pasti. Nggak sempat lari. Pingsan. Wah, kamu nggak punya siksyen, kamu berarti lagi sick beneran itu, sakit itu, sick. Terus akhirnya itu hijrah itu, tapi itu waktu itu masih belum pensiun dari belum, ininya. saya masih non Islam, saya belum hijrah, saya masih melakukan itu juga, klien saya masih banyak, ya kan.
Ya itu tadi, semenjak itu tuh saya syahadat. Pada saat syahadat keluarga saya juga nggak ada yang tahu. Itu syahadat dengan niat sendiri Ya, atau ada saya yang syahadat nuntun? dengan niat saya sendiri. Saya Oh. syahadat dengan teman saya yang Oh. mengislamkan saya pada saat Oh. itu. Pada saat itu kalau nggak salah itu di Masjid Takmiriyah. Oh, Indrapura sana mana? Ya, Takmiriyah. saya bersyahadat di sana, tapi keluarga saya nggak ada yang tahu. Terus reaksi keluarga setelah tahu? Perubahan cuaca yang greges sak lontong, apalagi perubahan keyakinan ya. Seru. Iya, perubahan cuaca yang greges. Iki. Perubahan cuaca bisa batuk pilek demam, apalagi perubahan akidah. Ya, apa? Loh, waktu itu keluarga memang keluarga besar apa? Oh, keluarga besar Nasrani semua. Oh, Pastor, Nasrani. uskup, suster. Sudah Kelas berat tuh ya. Oh, kelas berat. Kelas berat. Ini berarti satu-satunya di keluarga yang Bali lu Muslim. saya. Seperti kata Bapak itu nanti yang beda sendiri kan saya. Iya, yang keris yang di THR tadi itu. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah saya termasuk mualaf yang beruntung. Walaupun ada panas dingin demam sedikit, tapi akhirnya keluarga saya support saya. Pada saat itu ayah saya bilang, kalau kamu mau berislam, berislamlah dengan cara yang baik dan benar pesannya. Jangan kamu buat agama ini sebuah mainan, belajarlah kamu di sana dengan benar. Pada saat itu ayah saya begitu. Kakak-kakak saya ya saya akhirnya sekarang pun kami bersama-sama satu keluarga. Misalnya kakak saya kemarin nikahan, anak-anaknya nikah di gereja, ya mereka masuk ke gereja semua, saya tunggu di depan, jagain souvenir, jagain apa. Jadi ya tidak memperdebatkan perbedaan itu. Seperti itu, malah kadang lebaran wis tidak kuenya di jadi seperti itu yang saya rasakan. Saya termasuk beruntung, sementara di luar sana banyak sekali mualaf-mualaf yang nggak beruntung, tidak disupport keluarganya, diusir keluarganya, dipotong hak warisannya, dikeluarkan dari kakaknya, tidak diakui anak, dibunuh, disiksa. Benar-benar. Anda merasakan itu beruntung. Tapi tetap waktu itu masih praktek itu, bantu-bantu orang. Sempat. Awal-awal sempat, sampai di satu titik saya semakin belajar, dan saya semakin takut bahwa seperti halnya kisahnya, saya baca waktu itu kisahnya Umar bin Khattab sama Khalid, pasukan panglima perang Khalid bin Walid. Pada saat itu kan Umar menghentikan dia dari jabatannya karena setiap kemenangan dari perang tentara Muslim itu Khalid dilulukan, bukan Allah. Itu yang membuat saya, berarti saya sendiri ranah ini berbahaya, bisa membuat saya tergelincir karena dilulukan, karena seakan-akan dibutuhkan, orang lebih mendengarkan saya, tapi tidak mendekat kepada Robnya yang menciptakan. Dari itu saya ketakutan dan saya semakin baca, ternyata memang tidak boleh. Saya lepas semuanya. Semua saya lepas. HP bolak-balik, dan lucunya Allah melepaskan saya itu dengan cara yang Masya Allah lembutnya. HP saya rusak, nomor klien saya hilang, HP saya rusak, rusak sampai bersih. Akhirnya terputus dari yang biasa minta tolong itu. Ya. Terus setengah jam menutup juga sampai Saya itu. menutup totally. Walaupun kadang-kadang ada, cuman saya lebih bijak lagi dalam hal-hal seperti itu. Speleteran. Ya. Nah, terus sekarang saya dengar, Madam, apa itu namanya? Yayasan atau apa itu? Yayasan kami itu Yayasan Rumah Singgah Mu'alaf itu RSM ya, RSM, Rumah Singgah Mu'alaf. Yayasan non-profit yang memang dibentuk dari rasa saling membutuhkan antar mu'alaf. Jadi karena kita banyak sekali mu'alaf-mu'alaf itu hanya berhenti sampai syahadat dan dapat euforia dari saudara-saudara Muslim. Tapi sebenarnya kejadian kehidupan seorang mu'alaf itu setelah dia syahadat, bukan sebelum dia syahadat. Karena tantangan terbesar seorang mu'alaf adalah pada saat dia sesudah dia syahadat. Karena di situ akan timbul pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan ini ya. Saya nggak suka pakai, saya pribadi kalau bertemu teman-teman saya mu'alaf pada saat dia hijrah, saya tidak akan bilang bahwa Tuhan Allah menguji kamu, Allah mencobai kamu. Saya tidak suka pakai kalimat itu. Saya lebih suka pakai Allah tuh bertanya sama kita. Allah tuh tanya, kamu hijrahmu kenapa? Allah tuh tanya,
kamu kenapa kok mau Islam? Kenapa kamu? Allah bertanya dengan peristiwa-peristiwa yang kamu alami. Itu bukan cobaan. Allah tanya. Tanya. Itu Allah tanya, kamu jawabnya bagaimana? Supaya kamu bisa jawab, maka kamu harus berilmu. Saya bilang gitu. Itu memicu teman-teman untuk mau belajar, mau ikut kajian. Karena kan di tempat kami setiap minggu itu ada kajian. Tematiknya ganti-ganti. Ustadznya juga ada beberapa ustadz pembina kami juga ada seperti itu. Jadi kadang-kadang kata-kata ujian itu kan kalau didengar manusia itu kan sudah waduh, kayaknya tuh Allah jahat banget sih saya diuji. Tapi Dites gitu. saya sendiri pada saat itu sempat merasakan dengan kata ujian ya. Semua mu'alaf itu di awal kehidupan hijrahnya pasti diuji, dan saya ganti dengan saya ditanya. Pada saat sedang, ya Allah engkau tidak menguji saya, engkau menanyai saya, kenapa saya berislam, kenapa saya hijrah. Itu ada sebuah kelembutan yang tidak bisa dijelaskan pada saat mengganti kata-kata. Makanya saya kalau ke teman-teman yang hijrah saya bilang, enggak Allah enggak uji kamu, Allah tanya. Kamu benar gitu. Jawabnya apa? Belajar di Quran, hadis, sunnah. Itu ketemu semua jawabannya, kamu enggak ada. Saya bilang gitu. Istimewa. Itu rumah singgah itu dia berupa apa itu? Rumah singgah itu kalau secara sekretariatnya ada di Pandugo. Tapi kami ini Pandugo situ? Iya. Daerah mana? Daerah Mer. Mer. Ya, Medoarayu ke sana. Jadi yayasan kami ini yayasan kecil yang tidak profit, karena memang kami sudah siap melangkah untuk tidak profit, gitu kan. Di mana kami mau mengurusi untuk mualaf yang orang yang mau mualaf, mau hijrah, untuk bertanya-tanya, untuk syahadat, kami fasilitasi. Setelah mereka hijrah, kami akan fasilitasi untuk mereka untuk belajar, kajian, dan membantu mereka untuk bisa berdiri tegak. Karena kan tidak semua, seperti kasus kemarin, ada mualaf dari Sampit datang ke kami dengan istri hamil tua, tidak pernah diperiksakan, yang laki tidak punya pekerjaan, istrinya sudah waktu masuk melahirkan, karena kami itu di prinsip kami itu kami nggak nyimpen kas banyak-banyak. Jadi kami semua apa kata Allah, apa kata donatur yang mau berkenan bisa dilihat di IG kami, Mualaf Center. Apa namanya? Mualaf Center Mualaf Surabaya. Center Surabaya Ya, IG-nya. Facebooknya Rumah Singgah Mualaf. Di situ kegiatan kami banyak di situ. Jadi kan pada situ total yang dibutuhkan tuh hampir 20 juta. Dibutuhkan biaya hampir 20 juta. Pada saat itu kami tidak punya apapun, kas kami tidak memadai, ya Masya Allah, Alhamdulillah. Rezekinya Allah ngalir lewat donatur, lewat kami update status di FB, di IG ke teman-teman sesama mualaf yang sudah jadi ke teman-teman, mungkin ada donatur luar juga. Alhamdulillah semua bisa terproses dengan baik. Sampai lahiran. Sampai masuk rumah sakit lagi masih kami, sampai keluar sampai sehat. Alhamdulillah. Jadi memang kami tidak besar, tapi kami karena berdasarkan pengalaman kami sendiri, yang bisa merasakan seorang mualaf itu hanya mualaf. Benar. Kalau saya memang terlahir di keluarga kan? turis. Iya. Turunan Islam, orang tua Islam, ya saya lahir otomatis Islam. Iya. Itu tahun berapa berdirinya itu? 12 tahun yang lalu. Udah 12 tahun ya. Tapi masih di Pandugo itu? Iya, kami kalau untuk sekretariat di sana, tapi kalau untuk kajian kami baru ada 2 masjid yang berkenan, berbaik hati tempatnya untuk kami pakai, karena kami kan tidak bisa terus-terusan untuk ngasih, karena kan memang itu kami sebut kami non profit, ya kan, tidak bisa ngasih besar untuk bersih-bersih atau apa. Itu ada 2 masjid. Yang masjid pertama ada yang support kami itu di Masjid Mujahirin Tumputika. Mujahirin Tumput Manyar itu, Manyar Tumputika. Sama ada di Al Mukti Klampis. Iya. Al Mukti. Jadi setiap minggu kami ada kajian yang temanya beda-beda, ada yang untuk umum, ada 1 minggu yang memang khusus untuk mualaf. Memang kami khususkan untuk mualaf. Itu ya apa, Rumah Singgah Mualaf tadi yang menginisiasi selain sampean siapa? Ada 4, jadi ada saya, ada Angga, ada Andi, ada 1 Budian. Ini Budian ini turis, jadi yang 4 ini. Sebenarnya ada 5, yang satu sudah aktif lagi. Jadi tinggal 4 ini. Jadi selama 12 tahun ya hanya 4 orang ini yang mengelola itu ya. Yang 3 mualaf. Yang 1 tadi turis. Waduh. Memang begitu, tapi saya merasakan ya, yang itu tadi yang hanya bisa merasakan apa yang dirasakan mualaf itu ya hanya orang yang mualaf.
kenapa boleh saya berbagi di sini ya contoh ya. Teman saya punya komunitas saya itu mualaf. Namanya orang mualaf tuh kan nggak bisa sholat ya. Sholatnya masih bawa buku. Yang teman Islamnya bilang gini, gak keterima sholatmu, cekelan buku. Kamu napuk tak? Gak keterima. Anjir gak tak kirim. Jadi justru mualaf di luar sana itu juga mendapat pelecehan dari saudara muslim sendiri. Iya, itu dia tuh. Yang kadang-kadang itu perjuangan yang mendapat hidayah itu sendiri kan itu termasuk satu orang yang pilihan. Ya. Kemudian juga itu bukan proses yang mudah karena lewat pertentangan yang luar biasa. Tetapi ketika sudah masuk bukannya disambut dengan baik, tapi malah kadang-kadang ada orang-orang yang melecehkan. Saya sendiri ngalami itu. Pada saat saya mualaf baru dapat setahun kalau nggak, saya ngajak teman saya sholat. Ayo sholat. Oh sholatku sakit sama sholat disian mbak. Jawabnya mana? Sholatku sakit. Lah sholat sakit kita dewe aku cukup iki ngumpul. Tapi itu baru secuplik ya. Ada lagi mualaf kami, dia mualaf Islam, mualaf Chinese. Pada saat itu dia lagi musafir, dia lagi jalan, mampirlah dia ke daerah, kalau nggak salah daerah Randolis itu. Dia mau Kupang sana. Kupang situ dia mau sholat di situ, diusir. Karena Chinese itu tadi. Kamu lah Cina, lapo sholat. Nanggone kelenteng gitu. Loh saya ini Islam terus nanggone kelenteng pun Cina cek nang kene. Ini ras ya Mas. Tapi memang apa ya? Kadang masyarakat kita di oknum masyarakat yang itu memang sara ya, mengidentikan sebuah suku tertentu dengan menjadi muslim itu tidak mungkin. Padahal pada saat itu dia sudah niat mau ngambil wudhu, dia sudah mau sholat. Bayangkan aja di hatinya dia pengen sholat, dia dengar adzan sebagai seorang mualaf, dia pengen sholat, dia senang, tiba-tiba jadi begitu kan, gitu kan. Jadi banyak sekali liku-liku misalnya seorang mualaf baru. Saya kemarin ada satu calon mualaf datang ke saya, bicara sama saya, Mami saya tuh sebenarnya bukan karena laki-laki, sebenarnya saya bukan karena apa, saya pingin Islam itu karena diri saya sendiri. Saya kok lihat orang sholat itu nyaman, saya lihat orang itu apa. Terus sebelumnya saya sudah pacaran sama orang muslim, tapi saya tidak pernah dikenalkan kepada keluarganya sampai akhirnya dia meninggalkan saya. Kenapa kamu ditinggalkan? Saya bilang gitu. Ya karena itu keluarganya tidak mau besanan sama orang non muslim. Saya bilang, oh berarti keluarga calonmu itu goblok. Ngurusi mualaf itu pahalanya sampai mati. Saya bilang. Iya benar. Goblok kan berarti kan keluarganya tinggalin. Memang dia tidak pantas buat kamu. Kalau kamu mau berhijrah karena Allah semata, tunjukkan hijrahmu. Urusan jodoh itu gampang. Jadi banyak hal-hal seperti itu. Ya itu praktek. Karena memang kalau ceritanya kan gitu. Orang yang non muslim kemudian menjadi muslim itu ibaratnya dosanya yang sebelum dia masuk ke Islam itu dihapus. Jadi perhitungan hisapnya nanti ya ketika dia memulai masuk Islam itu sampai seterusnya. Makanya hidup itu ending yang baik itu lebih utama daripada awal baik endingnya meletrek. Ya banyak kayak gitu. Makanya kenapa pada saat itu kami bertiga dan berempat ini berpikir, berlima pada saat itu, oh ternyata banyak sekali juga lembaga-lembaga itu yang hanya mensahadatkan saja tapi tidak mau mengurusi. Gitu. Ya sudah syahadat kamu tak sertifikat ya keluar. Gitu kan. Urusan uripmu. Gimana sholatnya nggak tahu. Paling gampang kalau di tempat kami memang kami agak ketat ya. Kalau mau syahadat tidak bisa kamu syahadat hari ini sertifikat keluar, tidak bisa. Jadi kamu harus ada ujian bacaan sholat dan gerakan sholat secara sempurna. Karena kalau kamu belum bisa melaksanakan yang lain, paling tidak sholat itu tidak bisa ditawar. Begitu kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sholat itu jatuh dan tidak bisa ditawar. Itu dulu. Terserah kamu awalnya mau bawa buku, mau nonton YouTube, mau ke masjid, mau apa, terserah. Kalau kamu ambil sertifikat dari awal sampai akhir, semuanya kan kami lihat. Kalau belum benar, balik lagi. Itu bentuk tanggung jawab ya itu tadi ya, kan. Paling tidak bisa sholat lah. Kalau baca Quran itu bisa sambil jalan. Tapi kalau sholat itu wajib. Karena begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu hukum harus 5 waktu sudah wajib kan.
Kamu enggak puasa terserah deh. Belum bisa puasa, pajak mualaf yang belum bisa puasa. Karena mereka adaptasi kan. Dulu nggak pernah puasa. Aku pengen puasa anu ya enggak apa-apa, tapi kamu jangan merasa jadi anak TK terus. Kamu harus bisa sampai university, sampai perguruan tinggi. University malah nggak tahu poso. Kacau kamu. Kalah sama anak TK. Ini dulu nggak puasa bukan karena meninggalkan kewajiban, tapi karena toleransi justru. Karena dulu temannya kos-kosan itu kan non muslim, ya kan. Jadi kan nggak puasa kalau Ramadan nggak, karena dia toleransi, dia nemenin temennya nggak puasa. Baik sekali. Kacau kamu itu. Malah mendengarin ceritanya itu luar biasa ya, bodoh. Dari six sense, indera keenam itu aja mengontrol, mengendalikan, bisa kemudian justru memutuskan itu bukan hal yang mudah. Terus kemudian Madam ini juga mu'alaf itu, challenge-nya, tantangannya double-double dan berat-berat itu pasti ya. Masya Allah. Tapi Allah, saya selalu yakin bahwa Allah itu sesuai dengan rasa hambanya. Jadi kalau kita berprasangka baik terus sama Allah, ya baiklah. Amin, amin. Maka berprasangka baik. Kok tambah pelan? Ya orang menghayati itu pelan, maksud bengak-bengok. Selat itu sakeh. Itu bengak-bengok, tidak menghayati itu. Mau coba buku gak ditompo. Dia itu kayak bagian penerimaan pendaftaran masuk surga itu. Gak ditompo itu kan. Panitia ini malah gak apa baca sholat. Tapi saya wakil orang gitu tuh ngomongnya buanter, ngawur, banyak sekali. Makanya saya bilang sama teman-teman mualaf itu tutup kuping aja. Saya bilang enggak usah penting yakin lah ya. Kalau kamu memang belum mengerti, kamu tanya sama kita bantu kamu arahkan kamu yang sesuai. Yang dasar-dasar dulu supaya kamu bisa menjalankan yang dasar-dasar, pintar dasarnya sudah lancar, baru nanti kamu belajar naik lagi. Karena memang ada stepnya. Kalau semua langsung dikasih, berat. Wong ini aja yang turis aja bolong-bolong masih, iya kan? Apalagi mulai belajar dari nol ketika sudah gede, sudah pernah mempercayai keyakinan yang lain sebelumnya, ya kan? Jadi kan saya dulu belajar Quran itu kata teman saya, Mami kakek mangan babi. Susah. Gujonane ngono. Kakek mangan babi malah bata angel mimi jadi. Lucu. Nah, tapi ini ngomong ada di kemarin di grup WhatsApp teman-temanku itu ada gini. Kan di Indonesia ini untuk makanan ya, itu kan ada sertifikasi halal, ya kan, yang dikeluarkan oleh MUI kan. Padahal negara kita itu kan, Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Betul. Secara mayoritas makanan itu lebih banyak sebenarnya ya yang halal daripada yang enggak. Nah, kalau hitung-hitungan ekonomisnya, hitung-hitungan biaya dan sebagainya, kan lebih baik yang disertifikasi itu justru yang enggak halal. Karena kan sedikit ya, karena yang lainnya ya ini halal, ya udah nggak perlu disertifikasi. Justru yang disertifikasi yang nggak halal supaya tahu ini nggak halal dan biaya jadi lebih murah, ya kan? Dia mikirnya gitu. Ada kisah yang lucu perkara halal tadi yang apa itu? Calontong bilang. Saya kok mati ki. Oh no air ya Allah. Sedikit. YouTube kayak kita lucunya gini, apa iki rada brinding-brinding malah aku dadi ikine ceblok ping 3, iki mate. Pasang ketelu. Di power bank ae. Sini sowan. Ini nanti enggak diedit gini nih biar kelihatan sibuk. Iya. Ya, bagus. Udah kan kerja ya? Biar ada orang di depan-depan ini yang kerja aja. Sebentar, pemirsa, sebentar lagi kan ada penampakan, jadi jangan kaget, siapkan mental Anda. Nah, ini dia. Pasangan loh. Neng gini bener kan? Gini kan? Nah, yang calon kan tadi benar.
Kalau memang mau disertifikasi dia adalah yang haram. Tapi jangan salah, saya punya teman dia seorang muslim, dia pergi ke daerah timur, diundang makan, makan, selesai makan dia baru tahu bahwa makan itu tadi adalah babi. Nah, tapi udah makan. Terus? Dia tanya sama yang tuan rumahnya, kok saya disajikan babi padahal kamu tahu saya muslim dan tidak boleh. Oh tenang nona, dia bilang itu babi hutan jadi tidak haram, yang haram itu babi di sana. Jadi kalau babi hutan itu tidak haram, tapi babi yang di yang dipiara ternak itu haram. Oh, itu namanya celeng bukan babi. Nah, itu babi hutan nona, celeng tidak haram itu haram, itu babi itu di kandang. Itu mana ya, kesana yuk. Ada aja. Ada aja. Jadi itu makanya kalau Cak Antam bilang yang haram ini, yang haram dua-duanya haram aja bisa jadi satu halal bisa haram. Iya benar. Yang padahal sama-sama haram, tapi bisa masuk kategori haram dan nggak masih halal dan haram juga gitu. Karena kan yang tidak boleh kan babi, bukan babi hutan. Oh, harus lengkap. Ada hutannya. Segala macam babi haram. Nah, babi ini babi hutan. Babi hutan. Aku jawabnya juga gitu ke teman saya tuh, dia ngomongnya gini, aku nggak paham. Kita tuh mayoritas muslim, otomatis makanan kan banyak yang halal. Kenapa justru yang disertifikasi bukan yang haram aja, biar lebih sedikit sertifikasinya dan lebih murah gitu. Terus aku juga sampai di sini nggak paham kalau kamu tuh nggak paham tentang negaramu sendiri. Lah nek sing disertifikasi titik, duitnya lah titik. Oh no, ya gitu. Kayak golek duit kok, ya apa gak paham iki. Kurang cerdas, wis babi hutan mau lho. Biasanya babi hutan sama babi kandang gitu. Babi kandang. Aduh, memang apa itu adalah guyonan kearifan lokal ya. Yang itu hanya bisa terjadi di daerah itu, mungkin di Jawa kayak gitu udah tidak terjadi karena mungkin pandangan mereka yang dinamakan babi itu babi yang diternak. Itu yang haram. Sementara babi hutan itu kan beda bentuknya. Itu kan termasuk bagian perburuan gini dianggap itu boleh menurut mereka gitu. Ya. Yang sudah makan di dalam hati babi semua babi. tapi kan kalau nggak tahu nggak apa-apa. Makan nggak apa-apa itu. Tapi kalau sudah tahu, sudah dikasih tahu, diteruskan makan lah, itu baru. Kurang ajar. Berarti ndablek itu. Nah, tapi memang babi itu mengharam, tapi ada yang lebih haram lagi. Babi betina yang sedang hamil. Anaknya itu haramnya lebih karena dia sudah babi mengandung babi. B2 kuadrat. Iya kan? Iya, B2 kuadrat. Kan makanan minyak aja, kalau minyak yang mengandung babi, padahal itu minyak mengandung babi haram. Makanan ini misalnya roti atau apa mengandung babi haram. Ini babi hamil kan, dia mengandung babi kan, haram 2 kali itu lebih tinggi haram. Sudah babi haram mengandung babi lagi. Salah tok ya kan. Itulah umurnya itu, umurnya Gus Dur dulu gitu. Itu luar biasa itu orang. Kalau ilmunya sudah tinggi itu bercandanya juga sangat apa ya, bisa diterima dengan baik gitu. Bukan model yang suratku sakeh. Wopo sampean wopo. Tapi itulah bagaimana kita harus menerima bahwa masyarakat kita itu macam-macam ya. Ya itu bagian dari, kalau saya melihat hal seperti itu sebenarnya bagian dari pembelajaran buat mualaf itu sendiri mau menjawabnya seperti apa. Itu anggap aja itu salah satu yang itu tadi, cara Allah bertanya ya lewat orang ini tadi. Luar biasa orang. Aku kesannya gini, aku orang yang suka apa ya, kalau ada cerita atau kan langsung membayangkan, imajinasi begitu ngomong, oh
sholat maca gak ditokak tompo. Ah, sholat aku mbayangno wong. Bayangno wong kaya apa kaya ngene. Jadi aku prejengane mesti ngedeling ngene wong. Emang seperti itu. Jadi saya kalau teman-teman mengalami itu saya bilang itu caranya Allah kita belajar. Iya. Wes luar biasa ini walaupun sebentar tapi wah ilmunya luar biasa karena soal indigo kita nggak ngerti sama sekali ya kan. Soal mualaf kita juga nggak paham, nggak merasakan apapun tentang itu. Jadi ini Madam ini cerita yang sangat-sangat bermanfaat dan saya yakin banyak teman-teman yang nonton Tokoh Kelontong juga merasakan yang sama dengan kita. Jadi ini ilmu baru lah. Ini cara kita belajar yang lebih baik lagi. Ojo kakean apa mau? Aku sakeh, ojo rumongso. Sakeh, ojo rumongso. Intinya jangan merasa kita ini lebih baik dari yang lain. Betul, saya setuju. Bahkan termasuk dengan orang yang punya kepercayaan lain daripada kita pun kita jangan merasa bahwa kita ini lebih baik. Karena tugas kita sebagai manusia justru bukan masalah agamamu apa ya kan, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia. Habumin anas habunallah. Tuh dia. Itu yang makanya apa yang saya sampaikan di podcast Cak Lontong ini adalah pengalaman saya pribadi, pendapat saya pribadi. Kalau seandainya di luar sana terjadi perbedaan pendapat, ya itulah wacana kita dalam kehidupan. Ya, sekali lagi tujuannya bukan untuk membuat apa ya, sesuatu yang ya biarkan menimbulkan konflik atau apa, tapi mungkin dalam dunia supranatural itu kan bermacam-macam, dunia indigo itu kan bermacam-macam rasa dan warna. Ini rasa yang saya rasakan. Ini pengalaman Madam Tessa secara pribadi yang di-share, yang siapapun bisa belajar dari situ. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa diterima dengan sebaik-baiknya oleh siapapun penonton Tokoh Kelontong. Madam Tessa, terima kasih. Sama-sama. Ilmu yang luar biasa. Masya Allah. Lain kali kita bicara lebih banyak lagi ya. Kita undang lagi boleh. Sehat selalu, sukses untuk rumah singgah mualafnya. Mudah-mudahan penonton ini di Tokoh Kelontong diberi kesempatan juga yang ingin beramal mendonasikan, nanti kita beri dikasih ya alamat yang kemana mendonasikan atau menjadi donatur, apalagi bisa menjadi donatur tetap. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Terima kasih, kita ketemu lagi di Tokoh Kelontong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.